lagi yang bergabung, tapi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu yang ingin bergabung, silakan bergabung saja, silakan ikuti materi kita pada siang hari ini. Oke, saya buka dulu acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak dan Ibu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini melalui virtual yang tadinya kita digadang-gadangkan ingin offline ya, tapi sayang sekali ternyata belum bisa dilaksanakan secara offline karena satu dan lain hal. Oke, sebelumnya saya Arif Firmansyah yang akan memandu acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu I'm Teacher Training yang diselenggarakan oleh PTM Edu Networks dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai training, tadi saya sudah mulai ada bilang nih, ada Smart School Competition gitu kan. Apa sih Smart School Competition? Nah, ini saya tampilkan di share screen ya, biar Bapak dan Ibu bisa melihat. Smart School Competition ini apa? Kita adalah kompetisi yang akan dilakukan oleh sekolah, diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi IT dalam pembelajaran di sekolah, khususnya dengan adaptasi aplikasi IM Teacher. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu antara lain memanfaatkan aplikasi IM Teacher untuk pembelajaran di sekolah, dan yang pasti adalah memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam menggunakan aplikasi IM Teacher ini. Nah, perlu dicatat siapa sih yang bisa ikutan pada kegiatan training kita ini, kegiatan Best Smart School Program ini, yaitu seluruh sekolah di Tangerang Selatan yang telah mendaftar di aplikasi M-Teacher. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah setelah training ya Bapak dan Ibu. Training kita kan 14-18 Juni. Nah, nanti waktu pelaksanaan kompetisinya adalah di tanggal 21 Juni sampai 23 Juli. Jadi selama 1 bulan kita berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan aplikasi M-Teacher untuk penggunaan di sekolah. Nah, setelah itu dari tanggal 26 sampai tanggal 30-nya kita kirimkan formnya kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti Best School Competition ini, agar kita bisa tahu nanti mana sekolahnya yang berhak mendapatkan juaranya. Dan nanti kita akan ada penilaian di tanggal 2 sampai 6 Agustus, dan yang pasti nanti pengumuman pemenangnya ada di tanggal 10 Agustus 2021. Nah, teknis kompetisinya seperti apa sih? Nah, teknis kompetisinya adalah sekolahnya yang pertama harus telah melakukan pendaftaran di aplikasi M-Teacher. Nah, lalu seluruh guru atau wali kelas telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi M-Teacher. Lalu berikutnya, peserta mengisi data jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kondisi sesungguhnya di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu sekolah juga telah menginformasikan kepada orang tua agar menggunakan aplikasi M-School untuk aktivitas pembelajaran siswa di sekolah. Dan yang terakhir adalah sekolah mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi kita. Oke, apa nih yang menjadi aspek penilaian agar sekolah Bapak dan Ibu menjadi Best School Competition? Yaitu yang pertama adalah jumlah siswa yang diunggah, lalu jumlah guru yang mendaftar, nah yang pasti adalah jumlah aktivitas di IM Teacher. Aktivitasnya apa aja sih? Aktivitasnya yaitu ya menggunakan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di aplikasi IM Teacher, yang nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi apa saja sih aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru di aplikasi IM Teacher oleh Mbak Tiara. Lalu berikutnya adalah aspek penilaian berikutnya adalah jumlah orang tua yang mengunduh aplikasi M-School. Bapak dan Ibu aktif nih di M-Teacher, tapi ternyata orang tuanya nggak nge-install aplikasi M-School, sama aja bohong dong Bapak dan Ibu bikin agenda, bikin tugas, dan lain sebagainya kalau orang tuanya nggak install juga. Jadi nanti kita harapkan Bapak dan Ibu bisa mengarahkan orang tua murid untuk menginstal aplikasi M-School. Gitu. Nah,
hadiahnya pasti ada dong. Nah, hadiahnya untuk tingkat SD adalah 10 juta rupiah dan tingkat SMP 10 juta rupiah. Ini sampai ya, maksimalnya kita sampai 10 juta rupiah untuk jenjang per jenjang. Dan jangan khawatir juga, kita nanti akan membagikan I'm School merchandise-nya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan Best School Competition ini dengan baik, dan khususnya untuk training sekarang juga Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik, karena nanti Bapak dan Ibu yang akan menjelaskan kepada orang tua siswa untuk menginstal aplikasi M-School. Begitu. Tanpa lebih lama lagi, silakan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan peralatan trainingnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya di kolom chat ataupun mau open mic juga boleh. Nanti kalau misalnya ada kendala di share screen juga boleh, silakan ya. Nanti kita allow multiple partisipan untuk bisa menampilkan halaman kerjanya. Jadi kita sistemnya seperti offline tapi kita online kan, begitu ya. Nanti kalau misalkan mau nanya, direct message juga bisa ke teman-teman kita yang sedang bertugas. Ada Ian tuh yang username-nya Ian. Nah itu silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada mereka. Oke, baik, acara trainingnya akan saya serahkan kepada Mbak Tiara. Kepada Mbak Tiara saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ari kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, udah pada makan siang belum nih? Nah, sebelum kita menuju ke pelatihan, saya tadi sudah lihat nih ada yang masih belum registrasi. Nah, nanti akan saya coba jelaskan dari mulai, mungkin ada yang baru masuk hari ini, baru mengikuti pelatihan hari ini, kita akan coba lihat sebetulnya I'm Teacher ini apa sih? Nah, mau ditunggu ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu Guru, hari ini adalah pelatihan bagi guru. Karena hari pertama untuk admin atau operator sekolah kita sudah dilaksanakan di hari pertama. Jadi untuk hari kedua sampai nanti hari Jumat, itu kita akan fokus ke pelatihan guru. Nah, hari ini kita ada di intermediate level. Jadi kalau misalnya kemarin sudah mengikuti dari basic level, artinya Bapak Ibu sudah registrasi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu mengenai apa sih sebetulnya I'm Teacher. Nah, kita kemarin mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah aplikasi e-learning atau LMS. Nah, kita kemarin sempat survei ke beberapa sekolah di daerah Jakarta. Kita bagi ke dalam dua kategori, ada sekolah yang mengadaptasi teknologi tinggi, juga ada sekolah yang mengadaptasi teknologi yang lebih rendah. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalnya adaptasi yang teknologinya tinggi, biasanya sekolah sudah mulai mengembangkan LMS-nya sendiri, jadi model, desain, dan orangnya itu memang dari sekolah tersebut. Tapi juga banyak di antara sekolah-sekolah yang masih menggunakan sosial media dalam pembelajarannya. Nah, ini bukan menutup kemungkinan kalau yang sudah punya LMS itu tidak akan menggunakan sosial media, karena faktanya banyak sekolah yang juga sudah menggunakan LMS tapi juga menggunakan sosial media. Kenapa? Karena LMS sama halnya dengan website, jadi ketika nanti ada pembelajaran, ada kelas, siswa itu baru masuk atau baru join atau mengunjungi untuk login jika ada kelas. Nah, mereka masih butuh suatu yang dapat langsung disampaikan kepada siswa. Seperti itu. Jadi banyak juga nih sekolah yang sudah menggunakan LMS tapi juga menggunakan sosial media. Jadi di-combine seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengembangkan LMS-nya sendiri boleh komen di chat ya. Nah, yang pertama kalau misalnya LMS tuh katanya biayanya mahal, kemudian juga butuh SDM yang ahli. Karena modelnya yang rumit ini sehingga harus dari segi SDM-nya harus benar-benar mengerti dan paham. Kemudian juga SDM-nya betul-betul bisa mengajarkan nanti kepada gurunya. Nah, kemudian untuk LMS sendiri informasi itu hanya disimpan. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, jadi ketika ada kelas, ada ujian, ada latihan soal, ada ulangan, dan siswa itu akan login ke sana. Jadi hanya disimpan, kemudian
digunakan atau nanti siswa akan membacanya saat mereka mengunjungi atau login. Nah, dibandingkan dengan LMS, kenapa sih guru-guru pada milihnya sosial media? Sosial media ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai TikTok sekarang ya. Kenapa? Karena murah. Mereka nggak dipungut biaya, nggak perlu kita desain, nggak perlu kita kembangkan. Kemudian juga mudah digunakan. Kalau misalnya pakai TikTok, tinggal scroll, tinggal bikin videonya, sudah ada seperti itu. Nah, tapi seringkali untuk di sosial media ini, informasinya tercampur antara informasi pribadi, informasi pekerjaan, juga informasi sekolah seperti tugas, kemudian jadwal ujian, dan lain sebagainya. Sehingga guru harus lebih proaktif nih untuk ngingetin, jangan lupa ya tugasnya nanti dikirimkan paling lambat hari Jumat, seperti itu ya. Nah, diharapkan dengan aplikasi I'm Teacher dan I'm School ini dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh Bapak Ibu guru, karena kita sendiri mencoba dan penggunaannya ini mudah. Mungkin Bapak Ibu, wah aplikasi baru nih, ribet ah. Kita coba dulu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk di basic, mungkin sudah merasakan, oh ternyata seperti ini ya sebagian dari menunya. Seperti itu. Dan kami berusaha untuk menyajikan supaya nanti Bapak Ibu guru juga pakainya nggak terlalu susah nih. Seperti itu. Kemudian juga dari masalah yang biasa dialami oleh orang tua, informasi itu tercampur, tertumpuk. Misalnya udah di chat, tapi ketimbun sama informasi pribadi, sama informasi kerjaan. Nah, dengan aplikasi I'm Teacher ini, diharapkan nanti informasi sekolah anak seperti tugas, ujian, kelas itu tidak akan tertumpuk atau tercampur dengan informasi yang lain. Jadi istilahnya ini mah eksklusif nih untuk nanti orang tua dan guru dapat gunakan. Nah, kemudian juga yang biasanya guru itu pakai banyak aplikasi nih. Kayak untuk tatap muka perlu aplikasi A, untuk bikin soal perlu aplikasi B, untuk nanti pengumpulan ujian pakai aplikasi C. Nah, kita sediakan di sini supaya Bapak Ibu tidak banyak berganti aplikasi. Jadi di sini one app, one solution. Dan yang pastinya nanti ketika sudah bisa di-input dalam satu aplikasi ini, Bapak Ibu tidak lagi perlu membagikan link kepada orang tua. Nah, kalau Bapak Ibu guru pakai I'm Teacher, nanti orang tua akan pakai I'm School. Jadi kalau orang tua pakai I'm School, yang pastinya orang tua lebih mudah nih. Mereka dapat notifikasi sama halnya dengan notifikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian juga kalau orang tua nyortir informasi ada tugas apa ya minggu ini. Minggu kemarin sudah belum ya tugasnya dikumpulkan. Nah, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, semoga dengan kemudahan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu mungkin pengenalan singkatnya saja. Kemudian untuk pembelajaran kita kali ini, sebelumnya kita sudah ada nih di basic level. Kita sudah pelajari tentang pembuatan akun guru, kemudian juga gimana sih administrasi kelas yang dapat dikelola oleh guru, kemudian juga sudah mempelajari tentang agenda kelasnya seperti apa, jadwalnya seperti apa, dan albumnya seperti apa. Nah, saat ini kita akan fokus kepada dua menu ini. Ada kelas jarak jauh, kemudian juga ada survei. Selain kelas jarak jauh, kita ada survei. Nah, tapi karena kemarin ini masih banyak yang request nih, Mbak, saya belum registrasi nih, boleh nggak dijelaskan ulang? Boleh. Nah, sebelumnya silahkan Bapak Ibu buka laptopnya atau buka handphonenya. Kalau mau pakai handphone, boleh diunduh terlebih dahulu di Play Store. Nama aplikasinya I'm Teacher, nanti akan munculnya rekomendasi I'm Teacher, agenda pintar sekolah, dan kelas online. Nah, kalau Bapak Ibu pakainya ini, browser, saya di sini pakai Chrome, Bapak Ibu juga boleh yang pakai Chrome. Silahkan ke teacher.imedu.co.id. Jadi kalau yang udah punya akun, kita tunggu dulu nih yang belum punya akun. Saya akan review sedikit saja, jadi nanti kalau ada kesulitan boleh langsung di komen di kolom chat di Zoom ini, jadi supaya nanti ada beberapa tim kita yang dapat membantu juga. Nah, saya akan coba ya di sini, teacher.imedu.co.id. Nah, untuk yang saat ini sedang registrasi, saya harap Bapak Ibu bisa buka tab baru dulu. Kebanyakan. Nah,
kita menuju ke tes.imedu.co.id. Nah, Bapak Ibu, di sini saya semuanya udah checklist semua ya, udah centang semua. Nah, kalau Bapak Ibu masih ada yang berwarna merah atau disilang, silahkan informasikan kepada kami warna merahnya di bagian mana. Kebanyakan dari pelatihan yang sudah-sudah, ini yang berwarna merahnya itu ada di bahasa, sehingga kita perlu penyesuaian preferensi bahasa. Apakah semuanya harus, Kak? Tidak, memang ada beberapa laptop yang perlu penyesuaian. Kalau misalnya kemarin dari kita pelatihan di sekolah, itu dari 10 guru hanya ada 1 atau 2 yang perlu ada penyesuaian bahasa seperti itu. Nah, kalau misalnya yang berwarna merahnya ini bahasa, Bapak Ibu silahkan ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan sekarang nih. Jadi silahkan dicek dulu yang belum ada akun ya, yang belum registrasi, yang sudah tidak apa-apa, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, kalau misalnya belum ada akun, Bapak Ibu silahkan ke tes.imedu.co.id. Kemudian dilihat ini warna merahnya di bagian mana. Kalau bisa di screenshot boleh, nanti dikirim ke kolom chat supaya nanti tim kita juga bantu. Nah, silahkan kalau di sini berwarna merahnya ada di bahasa, Bapak Ibu silahkan klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita klik setting. Nah, kita search aja di sini language. Nah, ada kan muncul rekomendasinya, kemudian panah bawahnya kita klik. Nah, ada rekomendasi, ada order language based on your preference. Ada 3 bahasa. Upayakan bahasa Indonesia itu ada di yang paling atas. Nah, jadi kalau misalnya dari 3 bahasa ini, bahasa Indonesianya di nomor 2 atau nomor 3, silahkan pindahkan ke yang paling atas. Caranya gimana? Diklik aja titik 3-nya, terus move to the top, jadi pindahkan ke yang paling atas. Tapi gimana kalau misalnya dari 3 bahasa yang ada di sini, tidak ada bahasa Indonesia? Silahkan add language terlebih dahulu. Kemudian kita search. Nah, di sini saya tidak muncul ya, karena sudah ada di yang paling atas di preferensinya. Nah, kalau sudah ditemukan, dicentang dulu kotaknya, kemudian klik Add. Dan jangan lupa pastikan bahasa Indonesianya dipindahkan ke yang paling atas. Silahkan Bapak Ibu dicoba ke tes.imedu.co.id, kemudian kita ganti preferensi bahasanya di titik 3 pojok kanan atas, kemudian menuju ke settings, kemudian dicari language-nya, kemudian klik panahnya ke bawah, kemudian pastikan preferensi bahasanya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling atas. Nah, kita akan mulai sebagai guru di teacher.imedu.co.id. Boleh Bapak Ibu Guru, kita sama-sama ke laman teacher.imedu.co.id, kemudian yang sudah mendaftar, bisa masukin emailnya. Kemarin saya udah wanti-wanti nih, Bapak Ibu dicatat emailnya, nomor handphonenya, kata sandinya supaya tidak lupa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya email, sudah punya kata sandi, silahkan diketik kemudian klik masuk. Nah, saat ini kalau yang masih belum punya akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Di sini boleh klik daftar. Nah, ini adalah formulir pertama yang harus diisi. Ada alamat email, kemudian kata sandi, nomor ponsel, dan juga nomor OTP. Nah, setelah formulir ini diisi, kemudian klik daftar, dan akan masuk ke formulir yang kedua, yaitu registrasi informasi pekerjaan. Nah, biasanya nih paling banyak, Mbak, kok sekolahnya nggak bisa di-search ya? Nah, untuk pencarian sekolah, silakan Bapak Ibu menggunakan nama belakang sekolahnya saja terlebih dahulu. Misalnya nih ada tadi dari Ibu siapa ya? Baik, saya pelan-pelan ya. Untuk menjadi
mendaftar menjadi guru, silakan menuju teacher.amedu.co.id. Nah, terus klik mulai sebagai guru. Saya tidak akan mengulangi ini sekali lagi karena ini sebetulnya ada di level basic kemarin. Jadi saya hanya akan mereview saja. Nah, klik daftar. Dan silahkan diisi dari mulai alamat email, kata sandi, nama, nomor handphone, dan juga nomor autentikasi. Nah, setelah formulir 1 dilakukan atau diisi, klik daftar, jangan lupa dicentang saya setujunya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan menuju ke registrasi informasi pekerja. Untuk mencari asal sekolah, silahkan Bapak Ibu menggunakan nama belakangnya saja. Seperti ini tadi ada Jelupang 01 ya. Nah, kita tidak tahu nih di Dapodik itu SD Spasi Negeri, apa SDN, seperti itu ya. Jadi boleh pakai Jelupang 01 saja. Nah, untuk Bu Riana, apakah sudah melakukan pengecekan di tes.amedu.co.id? Apakah nanti di situ ada problem? Nah, jika ada problem bahasa, boleh diikuti seperti yang tadi sudah diinstruksikan di titik 3 pojok kanan atas ya. Nah, jika ini sudah selesai, boleh klik selesai. Nah, ini kelas yang ditugaskan itu kalau Bapak Ibu sekarang adalah wali kelas, boleh menggunakan adik kelas yang ditugaskan, kemudian pilih tugasnya dan bisa ketik mata pelajaran yang diambil. Seperti itu untuk registrasi. Saya ingatkan kembali untuk mencatat kata sandi dan alamat email beserta nomor handphone supaya tidak lupa. Nah, kemudian udah punya akun, tapi lupa password atau lupa kata sandinya. Udah coba 1 kali masukin. Nah, untuk kalau misalnya Bapak Ibu nih udah masukin tapi salah, silakan Bapak Ibu langsung ke mencari ID atau mencari kata sandi. Kalau mencari ID, ini kalau Bapak Ibu ingat nomor handphonenya yang mana. Sehingga nanti nomor autentikasinya untuk masuk itu akan diverifikasinya lewat nomor handphone. Nah, kalau misalnya mencari kata sandi, ini nanti akan ada reset ke email Bapak Ibu. Jadi kalau ingatnya email, silahkan menggunakan mencari kata sandi. Kalau nanti ingatnya malah nomor handphonenya saja, silahkan dengan mencari ID. Jadi kalau udah 1 kali salah nih, lebih baik itu langsung mencari kata sandi atau mencari ID supaya nanti tidak dideteksi sebagai penyusup. Jadi nanti Bapak Ibu tidak diblok. Seperti itu. Nah, untuk yang tidak menemukan ini Pak Raffi ya, install apa ya? Nah, kalau operatornya belum daftar, tidak apa-apa, Bapak Ibu boleh untuk coba daftar sebagai guru terlebih dahulu. Nanti koordinasikan dengan operatornya untuk coba mendaftar dari sisi operatornya. Jadi nanti Bapak Ibu guru daftar terlebih dahulu, kemudian koordinasi untuk operator karena operator belum bikin akun sekolah nih, gitu aja. Sebelum kita masuk ke M-Teacher, ini saya akan lihat dulu daftar pertanyaannya ya. Nah, untuk yang saat ini sudah belum mengikuti basic tapi langsung mengikuti intermediate, tidak apa-apa Bu, mungkin informasinya tidak lengkap saja, tapi harapannya Bapak Ibu silakan untuk bisa mendaftar terlebih dahulu supaya nanti kita bisa lihat sama-sama kelas jarak jauh, kemudian surveinya seperti apa. Nah, untuk Ibu Indri silahkan bisa mendaftar terlebih dahulu, nanti kalau tidak ditemukan atau ada kesulitan. Pak Raffi, maksudnya gimana nih? Harus install apa ya? Terus Bu Riana kalau memilih harus mengikuti administrasi operator yang Senin. Maksudnya gimana Bu?
Pak Raffi dari sekolah mana? Boleh nanti sekolahnya, kalau nggak ditemukan di chat ya. Di sini nanti akan ada teman-teman kami dari Edu Networks dengan username Ian akan coba membantu Bapak Ibu untuk mencari kata yang tepat untuk mencari sekolahnya. Nah, di sini saya akan coba masuk. Kita sama-sama masuk untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil registrasi ataupun sudah membuat akun. Oke, Pak Raffi sudah mendaftar sebagai guru atau masih mau masuk tahap registrasi? Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita beranjak ke kelas jarak jauh dan survei, saya ingin mengulang kembali nih, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah data pribadi, kemudian juga ingin mengubah kelas, Bapak Ibu bisa langsung ke halaman saya. Kemudian ketik lagi kata sandi Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan dirubah, misalnya ada pergantian nomor handphone, kemudian juga pergantian kelas, seperti itu ya. Dan jangan lupa yang pasti itu disimpan. Kemarin misalnya Mbak, saya udah daftar dari kemarin, tapi saya salah nih masukin kelas. Bisa dirubah nggak ya? Bisa, Bapak Ibu lewat halaman saya, ini yang di sebelah kanan. Kanan atas. Nah, kemudian silahkan dirubah informasi pribadi yang akan dirubah. Kemudian jangan lupa klik simpan. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, betul ya sama tampilannya kalau sudah bisa. Di berandanya akan seperti ini. Nah, ada nama sekolahnya, ada nama kelas Bapak Ibu, kemudian juga ada nama Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga ada layanan pelanggan, jadi kalau Bapak Ibu punya saran, kemudian butuh bantuan, dan juga butuh pendampingan secara langsung, boleh hubungi pusat bantuan kami. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ternyata lebih suka tutorialnya, jadi nggak suka Zoom kayak gini, soalnya nggak bisa di maju mundurin gitu ya, nggak bisa diulangi lagi untuk dipelajari dan dicoba, silahkan ke YouTube channel kami, ada YouTube channelnya namanya Edu Networks atau langsung ke bit.ly/YT Networks. Nah, nanti akan langsung ke sini. Kita lihat ya untuk channelnya Edu Networks. Di sini ada banyak videonya nih. Jadi Bapak Ibu silahkan. Kalau mau bikin jadwal caranya gimana ya? Ada tutorialnya di sini. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan video tutorial YouTube kami. Kalau misalnya ternyata di Zoom ini merasa belum puas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau kami juga sediakan buku panduan berupa PDF, sehingga Bapak Ibu bisa mengunduhnya dan mempelajari atau mengeksplornya mandiri, secara mandiri. Kita lihat di pusat bantuan. Nah, di sini ada tuh panduan. Jadi ada panduan buat guru, versi webnya, dan versi aplikasinya. Nah, apakah harus dua-duanya, Mbak? Nah, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau lebih sukanya pakai laptop untuk mengajar, silahkan bisa menggunakan web di teacher.medu.co.id atau lebih suka aplikasi nih, soalnya mobilitasnya tinggi, suka pindah kemana-mana, nggak suka bawa yang berat-berat nih kayak laptop, boleh menggunakan aplikasi. Nah, itu sekilas untuk Bapak Ibu kalau suka belajar secara mandiri dan butuh bantuan. Kemudian, kita akan membahas tentang update data orang tua siswa. Kenapa sih perlu update? Jadi, proses sinkronisasi supaya nanti saat mengajar nih, Bapak Ibu kirimkan informasi kelas atau informasi agenda terkait pembagian rapot nih lewat fitur agenda. Disampaikanlah kepada orang tua. Nah, orang tua kan
harus menerima informasinya. Nah, penerimaan informasi itu dapat dilakukan dengan update data nomor handphone. Jadi sinkronisasinya perlu data nomor handphone. Jadi pastikan nomor handphone yang diinput itu aktif sehingga orang tua bisa menerima notifikasinya secara langsung. Nah, kita akan lihat ya bagaimana cara update datanya kalau datanya udah di-upload sama operator. Sebelumnya, kita juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah upload data nih, jangan lupa nih beritahu orang tua kalau misalnya orang tua perlu melakukan instalasi aplikasi iMSchool. Nah, nama aplikasinya apa, Mbak? Nama aplikasinya iMSchool, Agenda Pintar Sekolah dan Kelas Online. Itu kita sudah ada di Play Store. Mbak, saya mau ngasih tahu nih ke orang tua, tapi saya kan nggak bisa ngajarinnya. Gimana? Tenang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh tutorial nih untuk bagaimana installnya, kemudian juga bagaimana mendaftarnya nih untuk orang tua, kita sediakan tutorialnya di YouTube. Dengan channel YouTube yang sama, nanti orang tua bisa melakukan registrasi secara mandiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika menginformasikan untuk install, Bapak Ibu juga bisa sertakan atau lampirkan video ini, linknya seperti itu. Nah, kita lihat nih gimana cara update data nomor HP orang tua. Saat update data nomor HP orang tua, Bapak Ibu bisa langsung ke menu manajemen. Kita sama-sama coba ya Bapak Ibu ya. Silahkan ke menu manajemen. Nah, di sini saya siswanya baru 1. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang diisi semuanya oleh operator, karena kemarin juga ada operator yang sudah upload 400 data siswa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih kosong, yuk kita sama-sama coba buat gimana sih cara bikin atau cara menambahkan siswa supaya nanti ketika bikin kelas jarak jauh, kita bisa simulasi lebih lengkap. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, silakan diisi langsung namanya. Misalnya di sini saya akan isi Mareta, kemudian nomor handphonenya. Nah, ternyata nomor handphone Mareta dengan orang tuanya itu sama karena masih menggunakan handphone orang tua. Boleh di copy paste saja dan klik simpan. Nah, untuk nomor absen dan nomor induk siswa gimana? Itu opsional, boleh diisi atau tidak, tapi kami rekomendasikan untuk diisi supaya nanti administrasinya jauh lebih baik. Klik konfirmasi. Nah, masukkan namanya Mareta seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan jika memang ini kosong banget nih, nggak ada datanya dari operatornya, boleh kita coba dulu tambahkan 1-2 siswa untuk kita simulasi nanti kelas jarak jauh seperti apa. Nah, silahkan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sudah ada isinya dari operator, boleh berikan komentar di chat gitu. Mbak, saya sudah nih sama operatornya, atau Mbak, saya sedang coba. Jadi nanti kalau sudah berhasil, Bapak Ibu bisa share screen ya dengan kami. Nah, silahkan Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan juga silahkan berikan pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi Bapak Raffi sudah bisa masuk ya. Di sini lagi hujan nih di tempat saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu hujan juga nggak nih? Nah, bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah mencoba untuk menambahkan? Saya tunggu nih. Kita tunggu mungkin selama, mana jamnya? Selama 3 menit ke depan. Dan juga kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh open mic, tidak masalah. Nah, saya ulangi kembali ya, tutorial menambahkan siswanya. Bapak Ibu silahkan ke menu manajemen, diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan langsung nih, ada tab siswa. Dan klik tambah, kalau memang masih benar-benar kosong.
Klik tambah, kemudian silahkan diisi nama, nomor handphone, kemudian nomor handphone orang tua, itu yang paling penting. Nah, Mbak, saya sudah diisi banyak nih. Katanya, oh berarti operatornya sudah upload. Gimana cara mengecek perubahan datanya? Nah, silahkan kalau misalnya sudah ada datanya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan cara klik detail, kemudian klik edit. Nah, di sini misalnya Hamzah sudah menggunakan nomor handphone pribadi. Jadi tidak ikut lagi ke orang tua. Kita tinggal ganti saja. Misalnya seperti ini, kemudian kita klik simpan. Oke, tinggal kita konfirmasi. Nah, seperti itu untuk merubah data, kemudian menambahkan data siswa. Lihat tuh, kata Mbak Siska, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nih ketik di kolom chat ataupun open mic ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil, boleh untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan stop share dulu. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu? Atau masih bingung? Untuk dari aplikasi coba ya, saya coba juga nih Pak Raffi. Bentar ya, nanti akan coba saya tunjukkan nanti kalau bisa mirroring di layar. Sambil menunggu ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Pak Raffi. Jadi, untuk menu manajemen, nah kita lihat ya di sini. Nah, untuk menu manajemen yang ada di sini, kan ada manajemen nih, itu memang tidak tersedia di aplikasi. Jadi, kalau untuk update-update data nih, kita bisa nih via web. Tapi untuk semua menu ini, itu bisa ada di aplikasi, ya Pak ya. Ada kan tuh agenda, album, jadwal, seperti itu. Mana tadi ya? Nah, ini mungkin ya Pak ya. Jadi memang menu manajemen itu adanya di web, versi web. Tapi untuk menu-menu yang lain, agenda, album, jadwal, kemudian notifikasi juga sudah ada di aplikasi. Nah, silakan Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mencoba. Mungkin masih coba ya. Baik, ada yang bisa untuk share screen untuk penambahan siswa ini? Jadi sebelum kita ke kelas jarak jauh, kita bisa nanti simulasi kalau misalnya sudah ada data siswanya.
Nggak apa-apa, masukin 1 atau 2, itu akan bisa digunakan nanti ketika kita membuat kelas jarak jauh. Boleh mungkin Pak Raffi kalau bawa laptop atau di handphone di browser juga bisa. Untuk menambahkan siswa saja ya. Baik, ada yang mau share screen? Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya melalui fitur chat atau juga boleh Mbak Putri kayaknya Pak Raffi deh, bukan Ibu, betul nggak? Atau saya yang salah? Konfirmasi Pak atau Bu, Pak Raffi kayaknya. Boleh, atau mungkin Pak Raffi sedang mencoba login di web atau di Chrome handphone juga bisa sebetulnya. Pak Ibu. Baik Ibu, berarti saya salah. Maaf ya, Bu Revi. Nah, boleh tuh Bu, dicoba di webnya sambil dilihatin ke kita. Mas Ari masih mute ya? Tapi ini kedengeran. Nah, boleh tuh Bu, dicoba di webnya sambil dilihatin ke kita nih. Ataukah sulit gitu menambahkannya atau terlalu cepat, boleh nanti kasih feedback. Jadi mumpung kita ketemu nih secara virtual. Tadi ada beberapa juga ya Mas Ari ya di sesi pagi yang sudah share screen, ada yang sudah menambahkan lebih dari 5 orang, ada yang menambahkan 2 orang siswanya, seperti itu untuk kita coba simulasi. Yuk, ditunggu. Siapa yang mau share screen? Kita tunggu masih kali ya Mas ya. Mungkin lagi cari. Nah, misalnya cuma taunya nomor handphone siswanya saja, nggak apa-apa. Kita coba masukin nomor handphone siswa dan orang tuanya dengan nomor yang sama. Gitu. Betul. Atau mungkin ini juga bisa jadi pada direct message, Mbak. Mungkin ke teman-teman yang username-nya Ian kali ya. Boleh nih saya coba satu lagi nih ya. Untuk daftarkan siswa, kita bisa ke manajemen. Kemudian kita tambahkan siswa. Klik tambah. Kemudian nomor absennya nomor 12. Namanya Riri. Kemudian di nomor handphonenya itu. Nah,
Saya tahunya nih nomor siswanya aja nih, boleh nggak sama dengan orang tua? Boleh. Biasanya untuk tingkat SD itu nomor handphonenya masih sama ya Mas Arya? Betul. Biasanya satu HP untuk barengan. Kita klik simpan. Bapak Ibu bisa mengisinya lengkap, misalnya ada nomor absennya, kemudian juga nama, nomor handphone orang tua, nomor handphone siswa, dan nomor induk. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak mengisi nomor induknya, itu akan secara otomatis diberikan nomor induk dari sistemnya. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, mungkin Ibu Rati sudah selesai. Boleh share screen? Coba, boleh Ibu share screen saya, coba stop share dulu ya. Nah, Ibu pakai handphone atau pakai laptop? HP. Untuk pengerjaan tambah siswanya dari handphone atau dari laptop? Oh, dari HP. Mungkin di screenshot kali ya, Mas Arya? Kok bisa namanya siswa begitu? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil menambahkan, kita akan coba ke kelas jarak jauh. Nanti kalau Ibu sudah bisa berhasil atau bisa share screen, Bu, boleh nanti kita tunjukkan. Nah, sambil menunggu, kita akan coba ke kelas jarak jauh. Nah, Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih sibuk registrasi atau mungkin sedang melakukan aktivitas lain, nah kita berhenti dulu sejenak untuk melihat bagaimana kelas jarak jauh ini. Barangkali nanti ini akan bisa bermanfaat dan digunakan oleh Bapak Ibu ketika semester baru atau tahun ajaran baru. Berhubung untuk pembelajaran tatap muka itu masih di sistem kuota atau sistem rotasi, sehingga mungkin nanti akan ada blended learning. Nah, kita bisa menggunakan fitur kelas jarak jauh. Nah, gimana nih cara bikin kelas jarak jauh dan ada kelas jarak jauh yang kayak gimana aja? Nah, kita lihat ya. Bapak Ibu, kalau misalnya tadi dari beranda, silahkan klik dulu kelas jarak jauh. Kemudian klik buka kelas. Nah, akan ada tampilannya seperti ini ya. Kita lihat ada nama kelas, deskripsi, kategori, komentar, obrolan, lampiran. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk nama kelas, Bapak Ibu bisa mengisi dengan nama materi, misalnya tematik 3, tematik 4. Kalau di sini saya akan coba untuk penilaian akhir semester seni budaya nih. Nah, di sini harap kerjakan tugas berikut sebagai bahan penilaian akhir semester. Nah, contohnya seperti itu. Oh, di handphone ya, Bu ya? Nah, untuk kelas jarak jauh ini bisa diaksesnya lewat web. Jadi untuk menu manajemen dan kelas jarak jauh beserta survei ya, yang tidak ada di handphone. Nah,
Nah, di sini saya akan coba ke fokus pengerjaan tugas. Jadi nanti siswa bisa kirim jawabannya. Jadi di sini fokus pengerjaan tugas. Nanti juga kita akan lihat bagaimana konten audiovisual dan bagaimana konten dengan tatap muka daring. Nah, di sini saya akan mengaktifkan fitur komentar. Nah, komentar ini nanti bisa dijadikan sarana untuk siswa juga bisa mengirim tugas di sini. Nanti kita akan lihat bersama. Dan saya akan lampirkan soalnya. Soalnya di sini saya cuma punya soalnya seperti ini. Jadi saya tidak mengetik soalnya di sini. Bapak Ibu boleh mengetiknya di deskripsi ataupun bisa mengirimkan lampiran seperti itu ya. Kita klik buka. Nah, itu selesai dibuat. Terus mau lihat nih gimana ya kelasnya. Tenang Bapak Ibu. Jadi sebelum kelasnya dibuka nanti dia akan berada di dalam persiapan. Ini artinya apa? Jadi ini hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu ingin siswanya juga bisa melihat, ini harus dirubah ke berlangsung terlebih dahulu. Begitu. Jadi kalau misalnya di minggu ini Bapak Ibu pengen buka kelas jarak jauh nih dalam seminggu ke depan, boleh, bisa, tapi hanya dilihat oleh Bapak Ibu, bisa banget. Jadi nanti ketika hari Seninnya tinggal klik berlangsung sehingga kelas itu tidak usah dibuat lagi secara sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kita akan lihat kelasnya seperti apa. Nah, seperti ini nanti tampilannya. PAS Seni Budaya. Nah, ini ada lampirannya, nah ini ada komentarnya. Kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini ya. Bagaimana tampilannya dari segi siswa. Sebentar ya. Nah, ini nanti siswa bisa mengaksesnya di school.imedu.co.id. Ini khusus kelas jarak jauh. Karena kelas jarak jauh ada yang menggunakan video dan juga menggunakan tatap muka Zoom, sehingga ini kami sediakan versi webnya. Nah, yang lain-lainnya seperti agenda, informasi, kalender, itu juga diaksesnya melalui handphone. Nanti kita akan bandingkan tampilan handphone dan juga tampilan web dari kelas jarak jauh. Nah, nanti tinggal pilih, orang tua juga mendaftar akan seperti ini, bisa masuk dengan nomor handphone 085 Nah, ketika dikirim nanti akan ada autentikasi. Ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan kelas jarak jauh yang akan diterima oleh siswa. Kenapa ini ada banyak banget sekolahnya? Jadi sebetulnya aplikasi kami ini mendukung kalau misalnya Bapak Ibu orang tua itu punya anak yang banyak, misalnya ada 3 anak di 3 sekolah yang berbeda. Jadi satu handphone itu bisa kita gunakan untuk kakaknya, adiknya, dan adiknya yang paling bungsu. Nah, misalnya di sini tadi saya ke IPA 1 ya. Nah, ya betul. Nah, di sini ada PAS Seni Budaya. Nah, ini kan ada nih lampirannya. Kemudian siswa juga bisa mengirimkan tugasnya di sini. Seperti itu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa berkomentar kayak misalnya,
Oh, bagus ya. Dan ini komentar ini private, jadi hanya antara saya sebagai guru dan juga murid saya saja. Jadi nanti siswa tinggal masukin berkasnya di sini, kemudian kirim hasil fotonya atau berupa dokumen lainnya, bisa langsung dikirim dan diterima oleh guru. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Untuk kelas jarak jauh dari versi siswa. Nah, ini juga saya ada juga contoh kelas jarak jauh yang sudah pernah dibuat seperti ini. Kita akan coba lagi untuk buat kelas. Kalau tadi kita ke fokus pengerjaan tugas, nah sekarang kita akan ke konten audiovisual. Misalnya di sini kita akan coba buat mengenai seni rupa 3 dimensi. Atau mungkin Bapak Ibu yang mengajar matematika bisa juga rekomendasinya videonya tentang matematika boleh. Nah, di sini dan kerjakan tugas berikut. Kemudian ke konten audiovisual. Nah, kalau Bapak Ibu punya video pembelajarannya di laptop, itu bisa langsung diupload saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa juga menggunakan YouTube. Jadi tinggal copy paste URL-nya saja. Contohnya di sini YouTube. Kemudian saya ingin pakai misalnya saya pengen pakai yang ini nih untuk referensi. Kita tinggal copy terus paste dari sini. Nah, kita aktifkan komentar. Terus di sini ada obrolan. Kita juga lihat nanti obrolan itu seperti apa sih. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga mau kirim tugasnya. Klik. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, kita klik buka. Ada yang sudah coba juga ya. Nanti setelah kita coba satu lagi nanti dengan Zoom. Nah, kita akan lihat dulu dengan konten YouTube. Nah, kita buat supaya siswanya bisa melihat dengan berpindah atau mengubahnya menjadi berlangsung. Kemudian kita lihat nih masuk kelas dari guru seperti apa sih. Nah, untuk dari gurunya akan terlihat seperti ini. Ini video YouTube-nya sudah include di dalam aplikasi, kemudian ada judul, ada deskripsi, kemudian di sini ada obrolan ya. Nah, juga ada komentar. Dan nanti misalnya Bapak Ibu sedang menggunakan atau kelas ini dibuka dari jam 7 sampai jam 9. Itu pasti siswa akan standby di sini kan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah atau yang belum bergabung seperti ini. Nah, kita lihat di sini mana tadi ya. Kita lihat kelas yang sudah dibuat. Nah, ini seni rupa 3 dimensi. Kita klik belajar. Nah, siswa nanti akan melihatnya juga sama seperti Bapak Ibu. Hanya saja videonya lebih besar, kemudian videonya sudah ada di dalam aplikasi, sehingga nanti nggak usah nge-link lagi ke YouTube. Nah, di sini ada judul dan deskripsi. Nah, di sini sudah ada obrolan. Jadi, sudah ada yang bergabung nih dari siswa namanya Azalea. Seperti itu. Jadi, nah, misalnya saya sebagai siswa Setiawan di sini. Jadi nanti ini bisa jadi sarana ngobrol antara siswa dan juga guru. Seperti ini. Nanti gurunya juga bisa ikut chatting lah. Nah, nanti siswa juga bisa mengunduh nanti soalnya di sini. Kemudian nanti ketika sudah dibaca soalnya dijawab, nanti siswa bisa mengirim jawabannya di sini.
berkas lampirannya kita klik, kemudian hasil siswanya kita upload. Nah, ini masih loading. Nah, sudah selesai, kita klik tambah. Iya, belum dimasukin komentarnya. Tugas Setiawan. Tambah. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi kalau obrolan ini bisa dilakukan di satu kelas antara guru dan siswa. Nah, kalau komentar ini sifatnya lebih private, jadi antara guru dan juga salah satu siswanya. Di sini saya dengan siswa Setiawan. Nah, kalau di gurunya kayak gimana nih? Nah, sama kan, obrolan yang berlangsungnya akan sama, karena ini bisa kita jadiin settingan. Kemudian di sini kita bisa lihat, oh ini udah ada tugas dari Azalia, oh ini ada tugas dari Setiawan. Jadi kita nggak usah sortir lagi nih, seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa kita komen ini hanya bisa dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Nah, di sini juga boleh. Sehingga kelihatan yang sudah bergabung, kita lihat nih ya, di sebelah kanan. Nah, kelihatan nih, ada yang sudah bergabung dan belum bergabung. Seperti itu untuk kelas jarak jauh dengan konten video, khususnya video YouTube ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan coba buat seni rupa. Belajar seni rupa dengan membuat barang dari barang tidak terpakai. Selama Zoom, silahkan untuk menyiapkan peralatan berikut. Jadi dikasih tahu dulu nih sebelumnya kalau mau Zoom, kita mau Zoom-nya apa misalnya. Dan mereka harus menyiapkan apa. Bisa di sini misalnya gunting, kemudian juga barang bekasnya, kemudian origami, atau mungkin juga krayon atau pensil warna. Ini kita pilih tatap muka daring dan itu akan otomatis langsung ke Zoom. Komentarnya kita bisa gunakan. Misalnya obrolannya saya mau nonaktifkan saja karena ini Zoom misalnya. Nah, kita akan coba buka ya. Nah, untuk bisa diakses oleh siswa, saya akan coba klik berlangsung. Kemudian saya akan masuk kelas. Nah, dari sisi guru itu akan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian judul dan deskripsinya, dan ada juga komentar. Nah, ketika Bapak Ibu klik mulai kelas, itu nanti akan langsung tersambung dengan Zoom. Kita tidak bisa mencoba, soalnya saya sedang pakai Zoom ya nih dengan pelatihan Bapak Ibu. Nanti diklik, kita lihat bagaimana kelasnya di sisi siswa. Nah, tatap muka seni rupa, kita klik belajar. Nah, di sini sama kan, hanya kenapa kelasnya belum dimulai? Karena kita belum klik di sini mulai. Jadi nanti kalau gurunya sudah klik mulai, kalau gurunya sudah klik mulai, nanti siswa pun akan ketika klik nanti akan tersambung langsung ke Zoom-nya gitu. Jadi akan langsung beralih. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah lagi membagikan link Zoom-nya seperti itu ya. Dan itu sudah ada include di dalam aplikasi ketika nanti diklik, nanti langsung menuju ke Zoom. Seperti itu. Nah, itu adalah kelas jarak jauh yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, di sini ada yang sudah coba untuk buat kelas jarak jauh. Boleh dengan konten tadi fokus pengerjaan tugas atau hanya dengan konten dari video dari YouTube atau mungkin bisa menggunakan fitur dari kelas jarak jauh dengan tatap muka daring Zoom. Boleh kalau ada yang sudah berhasil kita share screen. Nah,
Bu Raffi itu yang dari handphone ya? Sudah bisa, Bu? Coba Bu Riana boleh coba untuk buat kelas jarak jauhnya. Silakan ke menu kelas jarak jauh, kemudian buka kelas. Silakan diisi, kemudian dipilih, dan buka kelasnya. Seperti itu. Nah, bagi yang sudah boleh share screen bersama saya. Jadi kita sama-sama lihat bagaimana untuk membuat kelas jarak jauh ini apakah sulit ataukah mudah. Tidak apa-apa, Bu. Kalau sudah coba, tidak apa-apa. Ibu bisa share screen nggak ya? Bu Raffi sudah, apakah bisa share screen? Atau Bu Riana nih, boleh dicoba dulu. Untuk buat kelas jarak jauh. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau misalnya sudah. Nah, oke, boleh dibuka Bu, masuk ke kelasnya. Digeser ke kanan ya. Bisa diklik masuk ke kelas. Suara saya terdengar Bu? Itu karena dari handphone, jadi tidak terdengar ya. Bisa coba masuk ke kelasnya, Bu? Nah, baik. Nah, nanti seperti ini ya, Bu ya tampilannya. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya. Dan nanti Ibu bisa menambahkan lampiran mungkinnya seperti soal ataupun ada foto gitu ya. Boleh. Nah, terima kasih Ibu Raffi. Nah, Mas Ari gimana nih? Bagi hadiah lagi nggak nih? Boleh dong. Nanti Ibu Raffi, silakan hubungi tim helpdesk kami untuk nanti dikonfirmasi hadiahnya akan kita kirim melalui apa. Oke. Baik, jadi Selamat Ibu Raffi. Ya, jadi Bu Raffi nanti silahkan hubungi helpdesk kami. Kita ada sedikit hadiah untuk Ibu karena sudah berhasil share screen ya. Nah, baik, tadi kita udah coba lihat kalau misalnya kelas jarak jauh dibuat. Nah, di sini saya akan coba share screen tentang survei. Saya akan cobanya di akun satunya lagi. Jadi kalau misalnya kata Mas Menteri untuk pembelajaran di sekolah itu perlu ada izin orang tua, kita bisa nih buat izin orang tuanya melalui fitur survei. Jadi nggak usah lagi kirim-kirim link. Nanti kita akan lihat di aplikasinya akan muncul seperti apa sih. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menuju menu survei, silahkan klik survei. Kemudian kita akan coba buat kuesioner dengan klik buat kuesioner. Nah, kita lihat dulu ke bawah ada judul, deskripsi, gambar, dokumen, dan lain sebagainya. Kita coba untuk buat ya. Di sini misalnya kita buat judulnya perizinan belajar di sekolah. Nah, deskripsinya boleh mungkin disebutkan tujuannya. Survei ini dilaksanakan dalam rangka jejak tepat orang tua terkait
Nah, kalau misalnya ternyata di sekolah sudah atau sedang mempersiapkan fasilitas-fasilitas, boleh mungkin dilampirkan gambarnya, misalnya sudah menyiapkan hand sanitizer di setiap kelas atau menyediakan tempat cuci tangan, kemudian sedang dalam proses penyemprotan disinfektan, boleh dilampirkan di sini. Kemudian juga bisa melampirkan dokumen seperti SK Wali Kota misalnya, kalau membolehkan ada pembelajaran tatap muka dengan ketentuan-ketentuannya seperti apa. Nah, juga atau bisa ke surat keputusan kepala sekolah. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu pengen semua orang tua menjawab, boleh opsinya itu partisipasi wajib atau hanya ingin sampling saja dari beberapa orang tua bisa menggunakan partisipasi opsional. Nah, di sini juga apakah orang tua bisa edit setelah kirim atau tidak, di sini juga bisa diberikan hak aksesnya. Nah, kita akan coba buat pertanyaannya. Misalnya, apakah Bapak Ibu pembelajaran sekolah dilakukan secara bertahap? Nah, boleh nih dimasukkan nih opsinya, apakah mau pilihan ganda ataukah multiple choice dengan bisa menjawab lebih dari satu jawaban atau jawaban pendek, atau ingin menilai tingkat kepuasan dari orang tua dan juga bisa kita lihat fitur tanda tangan. Nah, ini kita akan coba ya. Nah, saat ini saya akan coba pilihan ganda, karena di sini pertanyaannya apakah Bapak Ibu setuju jika pembelajaran di sekolah dilakukan secara bertahap. Saya akan coba pilihan ganda dengan jawaban iya atau tidak. Kemudian kita tambah lagi nih pertanyaannya. Pak atau Ibu, protokol kesehatan apa saja yang perlu disediakan oleh sekolah? Nah, di sini saya ingin menghimpun pendapat orang tua terkait protokol kesehatan supaya anaknya bisa safety nih, supaya aman gitu. Saya akan coba menggunakan jawaban pendek. Kemudian saya akan jadikan survei ini sebagai survei resmi. Jadi tanpa perlu mengumpulkan orang tua dalam satu tempat, tanpa perlu membagikan link lagi kepada orang tua yang bisa tertimbun oleh informasi yang lain. Jadi saya akan coba di sini bubuhkan tanda tangan sebagai bukti pengisian yang sah misalnya. Saya masukkan tanda tangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ini survei sampai kapan nih? Apakah hari ini saja atau sampai 2 minggu ke depan, atau saya pengen tutupnya nih tanggal 18 aja nih. Tapi di jam 9, misalnya orang tua yang bekerja baru buka handphone paling telat lah jam 8, jadi jam 9 saja ditutupnya bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih penerimanya. Di sini kita akan pilih orang tua. Nah, bisa diklik semuanya, kemudian kita klik pilih. Nah, untuk pengiriman dari survei ini juga bisa dijadwalkan. Artinya, kalau Bapak Ibu mau kirim hari ini, di jam saat ini juga Bapak Ibu nanti orang tua siswa akan menerima survei ini di jam yang sama. Jadi 2:29 mereka juga akan menerima. Atau mau dijadwalin nih, besok jam 8 nih. Nah, kemudian bisa klik kirim. Tapi saya akan coba contohkan, jadi saya akan coba kirim sekarang. Nah, Bapak Ibu, kemudian gimana nih kalau dari handphone? Nah, untuk dari handphone sendiri, notifikasinya akan masuk. Nah, di sini ada survei perizinan belajar di sekolah. Jadi, sama halnya dengan Bapak Ibu menerima notif WA, Facebook, Instagram, TikTok, kita tinggal scroll aja bernotifikasinya, dan dia akan muncul di sini. Jadi, nggak usah lagi terlalu
Misalnya, ayo Bapak Ibu diingetin lagi, ada notif lagi seperti itu ya. Nah, nanti dari bernotifikasi ini orang tua tinggal klik saja survei tersebut. Nah, ini adalah tampilan utama dari akses orang tua di aplikasi iAmSchool. Tadi ada survei, kita klik surveinya. Nah, kita klik. Jadi nanti orang tua bisa langsung nih mengisinya dari handphone. Kalau biasanya pakai kertas, tidak usah lagi menggunakan kertas. Di sini saya akan coba jawab ya. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, misalnya. Kemudian protokolnya harus seperti apa? Misalnya harus disediakan tempat cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh misalnya. Kemudian pilih tanda tangannya. Jadi nanti orang tua bisa langsung di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian bisa klik kirim. Kirim. Konfirmasi. Jadi mudah orang tuanya nerima informasi, kemudian langsung kirim. Dan gimana nih kalau dari sisi gurunya? Apakah datanya bisa terbaca? Tentunya bisa. Kita klik nih. Tadi kita langsung lihat hasil responnya. Yang baru merespon itu baru 1 nih. Kita bisa lihat ada berapa persen yang sudah merespon atau belum. Nah, ini persetujuannya seperti apa, kemudian pendapatnya seperti apa. Nah, tanda tangan di sini memang tidak terlihat tanda tangan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tanda tangannya dikirim atau tidak sebagai form resmi ini, nah bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya nanti, orang tuanya ada yang belum kirim nih, kita ingatkan kembali misalnya. Terus dia lupa, oh iya Bu, saya lupa. Dan orang tua bisa langsung menyortir dari aplikasi iAmSchool sehingga lebih terlihat. Dan kita juga bisa melihat respon-respon orang tua dari sini. Nah, untuk yang tadi sudah mengisi, kita akan bisa melihatnya sebagai form yang seperti biasa kita diisi di kertas seperti itu. Nah, akan seperti ini dan tanda tangannya pun akan bisa terbaca di sini. Jadi, kalau butuh bukti fisiknya ada di sini seperti itu. Nah, Bapak Ibu silahkan mungkin dicoba fitur survei ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa tanyakan kepada kami. Kami sudah standby nih dari tadi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh open mic kali ya. Seperti itu. Yuk, silakan mikrofonnya, Bapak Mas. dan Ibu untuk mencoba. Silakan untuk mencoba. Tadi kan kelas jarak jauh, sekarang survei. Yuk, mungkin tadi seperti Ibu Raffi yang berani untuk men-share screen, lumayan dapat reward buat pesan GoFood ya, Mbak Ara. Iya, buat jajan, buat jajan. bakso biasanya. Mana hujan? Iya, bakso. Di sini hujan. Kalau masih ada yang kesulitan, silakan untuk bertanya, bisa open mic. Dan kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu lebih sukanya lewat tutorial, kami juga sediakan channel YouTube supaya Bapak Ibu bisa dengan mudah mengeksplor secara mandiri. Gitu. Ini ada pemberitahuan dulu dari tim operasional kita, kalau administrator SD Negeri Bambu Apus 01 salah daftar ke SDN Bambu Apus 01 pagi. Jadi tadi udah dicek ke atas nama Riana Litasari. Ya, jadi nanti konfirmasi ulang ke tim helpdesk kami untuk merubah sekolahnya ya. Karena nanti takutnya ada sekolah lain yang pakai, tapi ternyata udah administratornya gitu kan. Bahaya. Jadi silakan Ibu Riana ya tadi ya. Ibu operator atau guru? Boleh Ibu Riana menghubungi ini helpdesk kami mana ya, kanan atau kiri?
Helpdesk kami di sini 0895 3064 1296. Ya, silakan Ibu ataupun Bapak yang berani untuk share screen untuk membuat survei, silakan. Oh iya, Ibu Riana, nanti konfirmasi ke tim helpdesk kami ya, karena ada kesalahan mendaftar. Baik, kalau Ibu Riananya sendiri sudah daftar sebagai guru belum ya? Kalau tadi kan operatornya yang salah daftar ya. Sudah siap. Boleh Bu, mungkin dicoba untuk buat survei. Boleh kali 1 atau 2 pertanyaan saja, tidak masalah. Nah, diingatkan kembali nih, kita juga mengadakan Smart School Competition. Jadi, kalau misalnya sekolahnya udah daftar, guru-gurunya udah daftar, jangan lupa untuk invite orang tua, supaya nanti Bapak Ibu Guru bisa menggunakan konten-konten atau menu-menu yang ada di aplikasi. Jadi, nanti penilaiannya itu selain dari sekolah sudah mendaftar, guru juga sudah mendaftar, orang tua sudah menggunakan aplikasi Unschool, juga Bapak Ibu Guru bisa bertukar informasi. Seperti halnya saat ini nih, kita kan akan menuju bagi rapot. Nah, kita bisa susun informasi atau kita bisa menggunakan agenda. Nah, sambil kita nginget-nginget nih dan menunggu yang sudah membuat survei, kita throwback lagi, kita coba ingat-ingat kembali, betul, kita coba ingat-ingat kembali menu-menu yang sudah dipelajari di basic level. Nah, kayak sekarang nih, mau ada bagi raport, ngasih tahu ke orang tua, dan kita kan nggak boleh nih bikin acara besar dengan orang-orang dan dengan kerumunan gitu ya. Nah, kita bisa informasikan nih di sini. Agenda umum, misalnya terkait pembagian penerimaan siswa. Jadi pembagian dan penerimaan laporan hasil belajar siswa atau rapot mungkin ya yang sering lebih sering didengar. Nah, kemudian di sini Assalamualaikum. Ya, tidak. Kami informasikan terkait jadwal pembagian rapot dan kenaikan kelas. Silahkan untuk dapat mengunduh jadwal dan melihat sesi sesuai dengan urutan yang ada pada lampiran. Bapak Ibu diwajibkan, tadi ayah bunda ya, sekarang Bapak Ibu, kita ayah bunda aja deh. Ayah bunda diwajibkan untuk menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di sekolah. Nah, misalnya akan ada bagi raport, kita buat agendanya, kemudian kita lampirkan fotonya nih. Ada jadwal bagi rapotnya, misalnya ada dokumennya, itu bisa. Oke, sudah, kita pilih penerimanya. Saya mau informasikan kepada seluruh orang tua, bisa kita klik pilih. Nah, kita coba kirim sekarang ya. Konfirmasi. Nah, langsung masuk nggak ya di aplikasi? Kita lihat nih.
Nah, untuk di bar notifikasi masuk nggak? Masuk nggak? Nah, masuk nih. Jadi pembagian dan penerimaan LHB siswa nih. Jadi nanti informasi yang tersampaikan akan diterima secara real time dan juga guru tidak perlu lagi nih membagikan link, kemudian juga terus-terus menerus chat dan khawatir chatnya akan tertimbun dengan informasi yang lain. Nah, baik tadi Bu Raffi ya, sudah selesai coba. Boleh Bu, mungkin mau share screen lagi? Kita akan lihat bersama. Jadi sebetulnya mudah, tapi memang butuh penyesuaian ya Bu ya. Mungkin karena tidak terbiasa menggunakan aplikasi, biasanya akan muncul kebingungan. Nah, kebingungan ini boleh ditanyakan kepada kami saat ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti merasa, aduh saya pengen pakai nih, tapi kan saya belum terlalu ngerti buat ngajarin yang lain. Nah, Bapak Ibu boleh undang kami ke sekolahnya, silakan bisa menghubungi helpdesk. Jadi kalau misalnya butuh bantuan, silakan. Nah, ini Bu Raffi nih sedang share screen ya. Baik, perizinan ya, boleh. Coba boleh Bu ke bawah lagi, di scroll, apa bisa? Ini ya. Oke, nah. Baik, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih Bu Raffi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang fitur survei ini bisa dilakukan dengan jejak pendapat kepada orang tua, ataupun tadi seperti sesi pagi Pak Eko itu sudah memodif fungsi survei ini dengan fungsi yang lain seperti tadi pagi itu Pak Eko buat soal menggunakan fitur survei, itu juga tidak apa-apa. Jadi bisa mengirim langsung ke siswa. Baik, nah Bapak Ibu Guru, saya ingin menampilkan satu kali lagi terkait guru mata pelajaran atau ketika saya wali kelas, tapi juga saya mengajar di kelas lain seperti apa. Nah, saya akan coba share screen ya. Nah, jika saat ini Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, misalnya mengajar di 3 atau 4 kelas, itu bisa nggak ya pakai aplikasi ini? Tentunya bisa. Kita akan lihat itu di menu manajemen. Nah, di menu manajemen ini, nah di sini saya di sini sebagai guru mata pelajaran. Jadi kalau misalnya SMP kan biasanya sudah banyak nih gurunya per mata pelajaran. Jadi bisa digunakan. Di sini saya mengajar di IPA 1 dan IPA 2. Jadi kalau misalnya nanti ada 4 atau 5 itu akan terus ke bawah. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran seni budaya di IPA 1 dan IPA 2. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya untuk guru mata pelajaran. Kemudian bagaimana kalau misalnya di guru wali kelasnya? Nah, bentar ya. Nah, untuk di wali kelasnya sendiri, tampilannya akan seperti ini. Sama di menu manajemen, kemudian kita ke tab manajemen otoritas. Nah, di sini saya sebagai wali kelas. Kalau misalnya ada guru mapel yang akan ditambahkan di kelas, syaratnya guru tersebut harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi udah daftar, kita tinggal cari aja namanya. Misalnya sudah ada di sini banyak. Nah, misalnya kita mau masukin Bapak Sep Ruslan. Nah, tinggal klik tambah. Kemudian konfirmasi. Sudah, tinggal ditambah. Kemudian misalnya ternyata saya salah masukin nih yang pertama bukan Bapak Sep Setiawan, harusnya Bapak Sep Ruslan. Tinggal kita klik berhenti saja. Nah, di sini saya sebagai wali kelas IPA 2, kemudian saya memberikan akses kepada guru mata pelajaran yang lain. Nah, saya bisa nggak nih dapat akses dari guru wali kelas yang lain? Karena saya juga mengajar di kelas lain. Nah, kita lihat kelas yang dapat Anda akses.
Nah, saya juga mengajar di IPA 1. Jadi, ini memungkinkan untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas yang banyak. Nah, gimana cara melihatnya nih kalau saya bisa berganti-ganti kelas seperti itu? Nah, Bapak Ibu cukup di sini lihatnya. Nah, di sini ada IPA 2, IPA 1. Nanti ini sudah tersinkron ya Bapak Ibu. Jadi tinggal kirim mau bikin kelas di IPA 1, tinggal kita klik kelas jarak jauhnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh open mic-nya. Jadi kita tahu nih kira-kira kendala yang banyak ditemukan oleh Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, kita masuk sesi diskusi. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan selagi kita masih ada sesi pelatihan. Dan jika Bapak Ibu menginginkan kita untuk pelatihan di sekolahnya secara eksklusif, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296. Oke, baik. Ya, Bagaimana bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu? Kita Kita sudah berada di penghujung acara training pada siang hari ini dan sudah sampai sore ya, sekarang udah hampir jam 3. Kepada Bapak dan Ibu, untuk yang belum mengerti, yang belum paham, atau tadi ada yang tertinggal, silahkan untuk kita buka sesi diskusi atau pertanyaan. Bebas, silahkan Bapak dan Ibu ingin bertanya apa saja tentang aplikasinya. Iya, nah kalau misalnya ternyata ada yang nanya nih Mas, biasanya ini saya kalau ngundang atau saya daftar atau saya pakai Zoom bayar lagi nggak ya Mas? Wah, itu sama sekali gratis. Jadi dari awal saya bilang ketika demo aplikasi kita semuanya free, gratis ya Bapak dan Ibu. Nah, terus ini ada yang nanya nih, tolong ketik nomor admin untuk pelatihan khusus. Nah, untuk pelatihan khusus sendiri langsung saja hubungi helpdesk kami untuk meminta pelatihan sekolahnya secara khusus ya di 0895 3064 1296. Ya, oke. Ini Bapak atau Ibu ya? Malizal Husni Rizal. Dari sekolah mana, Pak? Oh, Bapak. Malizal. Dari sekolah mana Pak kalau boleh tahu? Boleh tahu? Iya, saya dari Pak Rizal, bagian kurikulum sekolah. Jadi melihat dari aplikasi M-Teacher ini sudah saya coba untuk yang mengisi kolom nama sekolah, tapi tidak ditemukan nama sekolah saya gitu. Jadi bingung. Bagaimana? SDI Ar-Rasyid Rawabuntu Tangerang Selatan. Setelah saya searching ternyata tidak ditemukan gitu. Bagaimana ya? Coba saya ini dulu ya. Mungkin teman-teman juga bisa coba informasikan. Saya juga coba untuk cek ya Pak ya. Coba share screen aja, Mbak Tiara. SD Islam Ar-Rasyid ya. SD Islam Ar-Rasyid. Ya, SD Islam Ar-Rasyid Rawabuntu Tangerang Selatan. SD Islam Ar-Rasyid ya. Nah, ini silahkan pilih yang paling atas ya Pak ya. Kalau untuk mendaftar operator. Nah, nanti untuk guru pun nanti carinya langsung saja seperti ini. SD spasi Islam Ar-Rasyid. Jadi jangan pakai spasi. Nah, ini bisa pilih yang ini. Jangan yang ada stripnya ya. Nah, ini operatornya juga belum daftar ya Pak ya. Dan kalau misalnya pengen dipandu juga boleh tadi menghubungi ke helpdesk ya. Betul. Atau mungkin mau sekalian nanti pelatihan offline sambil
bareng-bareng nih sama tim dari kami juga mulai. Langsung saja hubungi Helpdesk ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, ini ada yang tanya nih dari Ibu Raffi. Kalau misalnya kita kirim informasi nih, tapi orang tua belum install, gimana nih Mas? Otomatis pemberitahuan atau soal yang Ibu kirim ini tidak bisa diterima oleh orang tua karena sistemnya adalah aplikasi mSchool menyimpan data siswa untuk dimasukkan ke dalam aplikasi mSchool. Jadi harus sama nomor telepon antara yang di mTeacher dan yang mSchool supaya bisa menerima. Tapi ada caranya untuk Ibu bisa mengirim pemberitahuan kepada orang tua untuk menginstal aplikasi mSchool melalui SMS. Bagaimana sih Mbak Ara caranya? Baik, nah selain biasanya kan guru tuh lebih suka kirim informasinya lewat WhatsApp grup ya kepada orang tua. Nah kita juga sebetulnya fasilitasi untuk kirim undangan aplikasi melalui aplikasi. Jadi nanti orang tua akan menerima SMS. Nah untuk caranya sendiri Bapak Ibu silahkan. Ya, nah kalau misalnya sekarang sudah ada di beranda ini, sudah seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik manajemen. Kemudian nanti akan langsung ke sini. Nah, sudah ada nih daftar siswanya, makanya kalau misalnya siswanya belum ada, belum bisa nih kirim undangannya. Masa kirim undangan cuma satu kan ya Mas ya? Nah, kita boleh langsung di sini klik kirim undangan aplikasi. Nah, ini undangan ini akan tersampaikan kepada orang tua. Kita boleh klik semua. Jadi nanti akan terlihat nih orang tua yang belum menginstal aplikasinya, akan ada listnya seperti ini. Kemudian kita pilih. Nah, di sini nanti pesannya akan berisi seperti ini. Ini akan melalui SMS. Makanya tadi update data orang tua siswa itu sangat penting karena SMS ini harus bisa diterima supaya nanti orang tua juga bisa mengunduh. Nah, di sini ada orang tua, kemudian nanti ini akan ada nama siswanya, kemudian juga akan disebutkan sekolah dari Bapak Ibu mengajar ya. Nah, nanti akan kami kirimkan juga linknya. Kemudian silahkan klik kirim. Nanti itu akan orang tua akan secara otomatis menerima pesan tersebut. Nah, ketika link tersebut sudah diklik, orang tua tinggal memilih mSchool ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Untuk nanti tutorialnya, orang tua itu bisa melihat, mendaftar ya, untuk mendaftarnya sendiri, bisa lihat di channel kami, di Edu Networks. Nah, di sini kita klik dulu channelnya, boleh di-subscribe ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tutorial gimana sih cara install, kemudian juga nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ini nanti ada suaranya ya. Saya mute sengaja supaya kita bisa kasih penjelasan. Di sini juga nanti gimana cara cari mSchool-nya seperti apa di Play Store. Kemudian nanti setelah install daftarnya seperti apa. Itu akan terlihat. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kami sediakan supaya lebih mudah untuk penggunaan kepada orang tua juga dan juga yang pasti kepada sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu. Sudah kita mudahkan ya Mbak Ara, Betul. ada buku panduannya, ada grupnya bisa digunakan untuk diskusi, juga kita punya videonya. Itu videonya tadi suaranya suara Mbak Ara loh. Jadi buat Bapak Ibu kalau misalnya kangen suara Mbak Tiara atau tahu nih enak nih Mbak Ara menyampaikannya, itu tadi tutorialnya suaranya suara Mbak Ara juga. Iya, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan, kita masih open discussion. Jam sudah menunjukkan pukul 3. Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya tadi ya. Nah, itu kunjungi sosial media kami dan download aplikasi mTeacher dan mSchool-nya di Play Store ya, Bapak dan Ibu. Nanti itu kita kiriminnya Linktree. Jadi Linktree itu link untuk kita kumpulkan semua sosial media kita, aplikasi kita di satu halaman. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih saja, tinggal klik mana yang sesuai kebutuhannya. mTeacher untuk guru, mSchool untuk siswa atau untuk orang tua.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang kemarin atau hari ini nanti setelah mengikuti training, dimohon untuk mengisi form feedback evaluasi training ya, sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat untuk intermediate level ini. Jadi nanti syaratnya adalah Bapak dan Ibu sudah mengisi, dan juga Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan dirinya sebagai guru di aplikasi M-Teacher kita. Ya. Nah, Bapak Ibu guru, saya mohon nih untuk memberikan feedback atau masukan terkait pelaksanaan pelatihan hari ini. Jadi barangkali atau ada masukan nih Mas buat saran pengembangan berikutnya. Duh, kayaknya fitur ini dibutuhin banget nih di sekolah-sekolah. Atau ternyata ada masukan-masukan lainnya. Kayak misalnya ini trainernya ganti aja nih, kecepatan gitu. Boleh Bapak Ibu bisa mengisi feedbacknya. Nah, untuk Bu Riana, kalau salah daftar, boleh langsung menghubungi helpdesk ya, Mas Ari ya? Ya, jadi supaya nanti bisa dibantu ya. Jadi agar nanti proses registrasinya kali. dihapus dulu sebelumnya. Karena kita butuh validasi data dulu agar kan keamanan datanya pasti kita butuhkan kan ya. Mau nggak mau itu harus kita riset. Nah, untuk risetnya silahkan tuh Mbak Siska sudah membagikan nomor dari helpdesk kami, juga bisa langsung klik tuh. Nanti akan langsung terhubung ke chat WhatsApp ya. Di 0895 3064 1296. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Bapak atau Ibu? Mumpung kita masih online nih, kapan ya kita offline ya, ketemu Bapak dan Ibu secara langsung ya? Mungkin kalau misalnya ada yang mau minta pendampingan secara offline, bisa. Tuh, nanti tinggal hubungi tim helpdesk kami supaya kita bisa arrange nih, supaya kita bisa set kapan ya kita available-nya. Takutnya aja kita udah ada di dinas kabupaten yang lain mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami kalau misalnya butuh pendampingan secara langsung, karena biasanya kalau kemarin ada yang bilang, Mbak, kalau saya pengennya pelatihan langsung di sekolah bisa nggak ya? Boleh banget. Kita akan sediakan, kita akan provide, dan itu gratis ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada pembayaran saat ada pelatihan di sekolah Bapak Ibu. Jadi konsumsi nggak boleh nih Mbak Rani? Nggak dong. Oke, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin ya? Atau didiskusikan mungkin, atau sudah pada chat secara direct message ke teman-teman kita yang lainnya? Kalau misalkan nggak ada, mungkin Bapak dan Ibu silakan untuk membuka kameranya, karena kita akan mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Nah, boleh nih buka kamera dulu Bapak Ibu, terus rapi-rapi rambutnya atau kerudungnya. Supaya bisa kita screenshot, nanti kita upload ke sosial media kita. Baik. Nah, ini sudah pada buka cam. Yang lainnya? Oke. Tuh kan, coba dari tadi kayak gini. Jadi kita kayak nggak ngomong sendirian gitu, Bapak Ibu. Iya, ternyata ada. Ternyata gitu ada orang-orangnya loh ini. Gitu. Ini akunnya kayaknya kebalik ya, Mbak Asep. Fotonya Tiara. Jadi Tiara, kalau dimatiin camnya fotonya Mas Asep. Kayaknya tukeran ini laptopnya ya. Oke, operator sudah siap ya? Mbak Siska sudah siap, sudah ready. Kayaknya ngantuk-ngantuk gimana? Udah ngantuk-ngantuk nih Mbak Siska nih. Ayo Mbak Siska bangun, hai. Oke, baik, ditahan dulu ya Bapak dan Ibu di depan kameranya. Nanti tim operator kami Mbak Siska akan capture-nya. Oke. Mbak Siska bisa request dulu nggak nih, biar nggak kelihatan cabi? Suruh diet dulu kali ya. Oke, tahan ya Bapak dan Ibu. 1, 2. Udah ya. Boleh Mbak, udah belum? Udah belum Mbak? Kok Mbak Siska diam aja sih ini? Boleh satu lagi mungkin Mas.
Gayanya boleh bebas dulu. Nanti kita terakhir ada gaya khusus Tangsel, biasanya Cimory ya. Cimory. Boleh. Kita apa dulu nih? Cimory dulu. Bebas. Boleh. Siap. 1, 2, 3. Ditahan ya Bapak Ibu ya. Ditahan, oke. Berapa lama Mas Siska? Kering nih. Siska jangan lama-lama ya. Sudah. Ah, sudah. Nah, terakhir kali Mas, boleh gaya? Boleh bebas. Gaya bebas boleh? Karena kita dari perusahaan Korea ya. Sekarang yuk. 1, 2, 3. Ini bukan uang ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada trainer kita dan juga operator dan rekan-rekan PT Edu Networks yang telah bertugas pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, guru, maupun administrator mungkin ada yang hari ini hadir untuk menyempatkan mengikuti training M-Teacher medium level ini. Kepada Bapak dan Ibu, kami harapkan untuk mengisi form feedback sekali lagi sebagai bahan evaluasi kami untuk mengadakan training-training berikutnya. Ya, linknya sudah dikirimkan. Jangan lupa juga untuk memfollow sosial media kami, ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn juga, silakan untuk di-follow. Oke, baik, jika tidak ada lagi, saya akan menutup kegiatan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bapak dan Ibu, namanya juga manusia, kita ladangnya kesalahan. Kami pamit undur diri, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.